Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tentang sejarah psikologi dan psikologi pendidikan bersama saya Muhammad Hamzah dengan NIM 2124033. Mulai dari pengertian dari psikologi itu sendiri. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang berarti jiwa atau pikiran dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara bahasa psikologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang jiwa. Namun dalam perkembangannya psikologi lebih dikenal sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia serta proses mental seperti berpikir, perasaan, motivasi, dan cara seseorang mengambil keputusan. Awalnya psikologi ini merupakan bagian dari filsafat, tetapi seiring berkembangnya zaman, psikologi menjadi ilmu pengetahuan modern yang menggunakan penelitian dan metode ilmiah. Psikologi ini pada awalnya berawal dari pemikiran para filsuf Yunani kuno seperti yang saya paparkan dalam PowerPoint ini, yakni Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka mulai membahas tentang jiwa, pikiran, perilaku manusia, serta bagaimana manusia ini memperoleh pengetahuan. Socrates ini lebih menekankan pentingnya mengenal diri sendiri. Sedangkan Plato berpendapat bahwa jiwa dan tubuh adalah dua hal yang berbeda. Aristoteles menjelaskan hubungan antara jiwa dan tubuh serta perilaku manusia secara lebih sistematis. Dari pemikiran para filsuf tersebut menjadi landasan dasar lahirnya ilmu psikologi sebelum akhirnya berkembang menjadi ilmu modern. Psikologi mulai diakui sebagai ilmu modern pada tahun 1879. Tahun tersebut dianggap sebagai lahirnya psikologi modern karena Wilhelm Wundt ini mendirikan laboratorium psikologi pertamanya di Leipzig, yakni di Jerman. Di laboratorium tersebut, Wundt menggunakan metode eksperimen untuk meneliti kesadaran, pikiran, reaksi manusia secara ilmiah. Sejak saat itu psikologi tidak lagi hanya berdasarkan pemikiran filsafat, tapi mulai menggunakan penelitian dan percobaan. Karena itulah Wilhelm Wundt ini dikenal sebagai bapak psikologi modern. Yang modern ini dikenal sebagai Wilhelm Wundt dikenal sebagai bapak psikologi yang modern. Dalam perkembangannya, psikologi melahirkan beberapa aliran utama yang memiliki pandangan berbeda tentang manusia dan perilakunya. Ada beberapa. Yang pertama yaitu strukturalisme yang dipelopori oleh Edward Titchener. Menurutnya, yang berusaha memahami susunan kesadaran manusia melalui pengalaman dan sadar. Selanjutnya, aliran fungsionalisme dalam psikologi ini dipelopori oleh William James yang menekankan bahwa psikologi harus mempelajari fungsi pikiran dan perilaku, yaitu bagaimana keduanya membantu manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk teori fungsionalisme ini ada juga tokoh lain yakni John Dewey dan James Rowland Angel. Yang ketiga adalah behaviorisme yang dipelopori oleh John B. Watson yang fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Dengan psikoanalisis dipelopori Sigmund Freud yang menjelaskan bahwa perilaku manusia banyak dipengaruhi alam bawah sadar. Yang terakhir yakni aliran humanistik yang dipelopori oleh Abraham Maslow. Aliran ini menekankan potensi diri, kebebasan, dan usaha manusia untuk berkembang menjadi lebih baik. Sekarang psikologi pendidikan.
Psikologi pendidikan ini adalah cabangnya dari ilmu psikologi yang khusus mempelajari bagaimana cara peserta didik berperilaku dan berpikir saat belajar. Jadi fokusnya bukan cuma nilai, tapi juga proses di baliknya. Nah, di sini kita bahas hal-hal penting seperti perkembangan anak, apa yang bikin siswa termotivasi, itu juga termasuk bagaimana kecerdasan mereka berkembang sampai cara mengevaluasi hasil belajar. Tujuannya jelas ya, supaya proses belajar mengajar di kelas ini jadi lebih efektif dan tepat sasaran. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, ilmu ini mulai berkembang pesat di akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Waktu itu psikologi eksperimen lagi maju-majunya. Jadi sekolah mulai meninggalkan cara mengajar yang kira-kira dan beralih ke pendekatan yang lebih ilmiah. Guru mulai pakai data dan teori buat mengajar. Nah, di sini ada beberapa tokoh penting yang wajib disebut. Pertama, Edward L. Thorndike dengan teori koneksionisme. Intinya, belajar itu soal hubungan antara stimulus dan respon. Dia juga bikin hukum belajar yang terkenal, yaitu kalau perilaku diberi hadiah, bakal lebih sering diulang kembali. Yang kedua yaitu Jean Piaget yang menjelaskan bahwa anak punya tahap perkembangan berpikir sendiri. Cara ngajar anak SD tentu akan berbeda dengan anak SMA. Selanjutnya yaitu Lev Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial. Menurutnya, anak justru lebih cepat paham kalau dibantu guru atau teman yang lebih ahli. Terakhir yakni B.F. Skinner. B.F. Skinner ini melanjutkan ide lewat konsep penguatan atau reinforcement untuk membentuk perilaku siswa. Selanjutnya yakni perkembangan psikologi pendidikan di Indonesia. Saat ini sudah terasa perannya, yakni dalam dunia pendidikan modern. Ilmu ini tidak lagi hanya teori di kampus, tetapi benar-benar dipakai langsung di sekolah. Manfaat utamanya adalah membantu guru untuk lebih memahami karakter setiap siswa. Kita tahu setiap anak itu unik ya. Ada yang cepat paham kalau diajar pakai gambar, ada juga yang lebih suka diskusi, ada juga yang butuh pendekatan personal. Dengan bekal psikologi pendidikan, guru jadi bisa tahu kenapa seorang siswa susah fokus, tidak pede, atau justru sangat menonjol di satu bidang. Penerapannya pun nyata ya di lapangan. Pertama, dalam kurikulum sekarang seperti kurikulum Merdeka sudah mempertimbangkan tahap perkembangan siswa, tidak lagi memukul rata semua anak. Kedua, dalam metode belajar. Dalam metode belajar, guru jadi lebih kreatif memilih cara mengajar, misalnya pakai PBL atau project based learning atau game, supaya siswa ini tidak bosan. Terus yang ketiga, dalam bimbingan konseling, guru BK menggunakan ilmu ini untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi, jurusan, dan menangani kasus bullying. Nah, jadi intinya psikologi pendidikan di Indonesia itu sudah jadi fondasi penting ya, supaya sekolah tidak cuma tempat transfer ilmu, transfer knowledge, tapi juga tempat untuk benar-benar memahami dan mengembangkan potensi setiap anak. Mungkin kalau membahas tentang manfaat, mungkin ada beberapa pertanyaan. Kenapa sih kita harus belajar secara psikologi pendidikan? Emang sepenting itu? Jawabannya gimana? Penting banget ya. Ada 4 manfaat utama yang telah saya paparkan dalam PPT ini. Pertama, mengetahui perkembangan ilmu pendidikan. Dan dengan belajar sejarahnya, kita jadi tahu bahwa cara mengajar dulu dan sekarang itu beda jauh. Dulu guru mungkin cuma hanya ceramah, tapi sekarang sudah banyak metode lain. Kita jadi paham proses panjang di balik ilmu yang kita pakai hari ini. Yang kedua, memahami teori belajar dari masa ke masa.
Dari Thorndike, Piaget, Vygotsky, sampai Skinner, semua punya pandangan berbeda tentang cara anak belajar. Nah, kalau kita tahu sejarahnya, kita jadi paham kelebihan dan kekurangan tiap teori. Jadi kita tidak asal pakai. Yang ketiga, membantu guru memilih metode pembelajaran yang tepat. Nah, karena sudah tahu sejarah dan teori yang ada, guru jadi punya banyak pilihan. Guru bisa menyesuaikan kapan harus pakai penguatan ala Skinner, kapan harus pakai diskusi kelompok ala Vygotsky, tergantung karakter siswa dan yang terakhir, menjadi dasar inovasi pendidikan masa kini. Semua metode baru yang kita lihat sekarang, seperti hybrid learning atau kurikulum merdeka, itu tidak muncul secara tiba-tiba ya. Semuanya dikembangkan dari teori-teori lama yang sudah teruji. Jadi, dengan paham sejarahnya kita bisa menciptakan inovasi baru yang lebih baik dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Artinya, belajar sejarah psikologi pendidikan itu seperti kita belajar dari pengalaman, supaya ke depan cara kita mendidik jadi lebih baik, lebih bijak, tepat sasaran, dan terus berkembang. Nah, kesimpulannya dari semua yang sudah kita bahas, ini ada 2 kesimpulan penting. Yang pertama, yaitu psikologi berkembang dari filsafat menjadi ilmu modern. Dulu, cara memahami perilaku dan pikiran manusia itu masih sebatas pemikiran filsafat, sifatnya kira-kira dan belum bisa dibuktikan. Tapi seiring waktu, psikologi mulai pakai metode ilmiah, eksperimen, dan data. Dan akhirnya, psikologi jadi ilmu modern yang bisa diuji dan diterapkan langsung, termasuk di dunia pendidikan. Kesimpulan yang kedua, yaitu psikologi pendidikan lahir untuk membantu proses belajar mengajar. Nah, ilmu ini tidak muncul tanpa alasan ya, tujuannya jelas sekali, yaitu supaya kegiatan di kelas jadi lebih efektif. Dengan psikologi pendidikan, guru jadi tahu cara terbaik mengajar sesuai karakter siswa, cara bikin siswa semangat belajar, dan cara menyelesaikan masalah yang muncul di kelas. Jadi sekolah tidak cuma sempat kasih materi ya, tapi tempat yang benar-benar paham cara kerja otak dan perasaan siswa. Nah, jadi intinya berkat perkembangan psikologi jadi ilmu modern, lahirlah psikologi pendidikan yang sampai sekarang jadi kunci penting untuk bikin proses belajar mengajar lebih manusiawi, ilmiah, dan tepat sasaran. Mungkin itu saja pemaparan psikologi sejarah psikologi dan psikologi pendidikan dari saya Muhammad Daud Hamzah. Jika ada banyak kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.